Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to ICBS Podcast TV with me Priya Keriza as the host, and today we have special guest from the Scout Council. Maybe we are start our podcast. Let you introduce yourself to audience first. Hello, my name is Jamilatul Zahira. You can call me Zahira, as leader of Dewan Pramuka. Hello, my name is Raisa Ramadhani and you can call me Raisa as Wakil Ketua Dewan Pramuka. Hello Raisa, hello Zahira. Hello. Okay, how are you feeling right now guys? I'm enjoy and happy today. Enjoy and happy today. Oke, baik. Hari ini kita kedatangan salah satu tamu spesial dari organisasi Dewan Pramuka yang ada di ICBS Haro Putri nih guys. Kira-kira Kak Zahira dan Kak Raisa siap nggak sih kita tanya-tanya lebih mendalam tentang apa sih itu pramuka dan lain sebagainya? Siap dong. Siap. Oke, baik. Menurut Kak Zahira dan Kak Raisa, Dewan Pramuka itu apa sih Kak? Dewan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh sekolah yang diamanahkan untuk mengamankan bagian kepramukaan. Berarti kalau salah satu organisasi nih, pasti pengurus-pengurusnya banyak dong. Kira-kira berapa orang nih Kak pengurus untuk di ICBS Haro Putri? Sekitar 36 orang. Sekitar 36 orang. Itu ada bagian-bagiannya atau gimana nih Kak? Ada. Nah, di bagian pramuka ini kita memiliki beberapa divisi. Di sana ada divisi angkulat. Angkulat nih apa nih Kak? Bagian apa nih kira-kira? Nah, angkulat ini bagian yang menertibkan santri agar seluruh santri ini ikut acara pramuka. Berarti kegiatan pramuka ini tuh sifatnya wajib ya. Berarti. Kalau misalnya seandainya nih ada yang nggak datang pramuka atau ketahuan tidak datang lah, gimana sih respon pertama dari Dewan Pramuka Kak? Dewan Pramuka bakalan menghukum santri yang tidak mengikuti kegiatan pramuka. Contoh hukumannya gimana nih Kak? Contoh hukuman itu kadang kita bakalan nyuruh mereka lari lapangan atau enggak nyuruh mereka untuk mengutip sampah. Ngutip sampah, berarti itu hukumannya. Terus yang kedua apa nih Kak? Divisi apa? Ada divisi materi. Materi. Ya, divisi materi ini bertanggung jawab untuk mengupdate materi lagi yang akan kita bagikan kepada seluruh santri. Nah, di jauh-jauh hari mereka bakal menyiapkan materi apa nih yang bakalan kita bagikan di minggu ini. Gitu. Oke, berarti emang ada pembelajarannya. Pembelajarannya dilakuin di kelas, sistemnya atau memang belajarnya rame-rame nih Kak? Kalau materi sendiri itu bakalan di kelas masing-masing. Tapi kita bakalan ada kegiatan di outdoor. Contoh kegiatan di outdoornya Kak? Seperti upacara pertama. Dan ada yel-yel juga, latihan PBB juga, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga Kak? Yang ketiga itu ada divisi lapangan. Divisi lapangan itu mereka bertugas untuk menertibkan santri apabila ada upacara, ada latihan-latihan di outdoor. Terus Kak yang keempat? Terus ada divisi perlengkapan. Divisi perlengkapan bertugas untuk bertanggung jawab atas perlengkapan Dewan Pramuka yang ada. Apabila nanti perlengkapannya ada yang hilang, mereka bakal bertanggung jawab. Gitu. Berarti emang semua divisi itu punya tugasnya masing-masing ya, supaya menjaga kekompakan untuk kegiatan pramuka. Oke. Terus Kak, selama Kakak menjabat nih, apa aja sih Kak proker-proker yang sudah terlaksana dan sudah ada? Terus kira-kira berapa lama nih Kakak sudah menjabat sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Pramuka? Silakan Kak Zahira. Kalau prokernya itu yang sudah terjalani ada cross country. Cross country ini apa nih Kak? Cross country ini seperti outbound juga. Event berarti. Event. Dan kita memiliki beberapa pos nantinya. Dan kita bakal melewati itu. Di setiap pos itu bakalan ada tantangan sendiri. Contoh tantangannya apa nih Kak? Seperti misalnya kita disuruh merayap di lumpur, atau kita disuruh mecahin sandi-sandi. Berarti emang anak pramuka banget gitu ya. Terus juga apa lagi nih Kak kira-kira? Terus ada hiking. Hiking tuh sifatnya wajib atau? Wajib, kalau untuk seluruh santri itu wajib. Kapan nih Kak dilaksanain hikingnya Kak? Biasanya itu setahun sekali. Setahun sekali. Dan biasa diadain di tanggal-tanggal tertentu atau memang sudah disiapkan dari bulan sebelumnya? Dipersiapkan dari bulan sebelumnya. Bulan-bulan sebelumnya. Berarti emang persiapannya matang ya untuk satu kali setahun. Oke, kalau untuk Dewan Pramuka sendiri kira-kira ada kegiatan wajib nggak sih Kak?
Kita ada agenda kayak camping bulanan gitu, nggak 1 bulan wajib tuh nggak, tapi udah ada jadwalnya juga. Udah disusun jadwalnya wajib untuk seluruh Dewan Pramuka. Wajib. Kira-kira campingnya di mana nih Kak? Untuk sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya kemarin di mana? Di Akar Brayun. Akar Brayun. Akar Brayun ya. Kalau untuk sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Pramuka, sudah berapa lama nih Kakak menjabat? Kalau sebagai ketua dan wakil itu baru setahun. Setahun. Tapi sebagai Devanya sudah 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun berarti masuk ke dalam dunia pramuka ya, berarti. Oke, berarti udah banyak dong pengalaman-pengalamannya ya, yang udah terlewati mulai dari kekompakan, tim, dan lain-lain. Oke. Ada nggak sih Kak event-event yang lagi Kakak persiapkan untuk kegiatan selanjutnya? Event-event besar maybe atau Event outbound ya, Ray? Event outbound. outbound untuk apa nih Kak? Untuk DEPA aja sih. Untuk DEPA aja. Dalam waktu dekat ini berarti untuk DEPA aja. Iya. Kira-kira kegiatan outbound untuk Dewan Pramuka ini apa-apa aja Kak bagiannya? Dia ada seperti kita ada pos-pos juga, hampir seperti cross country juga. Oh, gitu. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang berbeda, mungkin seperti misalnya tidak seperti pertanyaan-pertanyaan tidak seperti yang dulu, tidak seperti cross country lah gitu. Oh, nggak spesifik berarti. Oke, untuk kegiatan pramukanya dia lakukan di 1 minggu 2 kali, 3 kali, atau berapa kali nih Kak dalam seminggu? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Di hari apa tuh Kak? Di hari boleh tahu? Sabtu siang. Sabtu siang. Berarti sebulan 4 kali. Kalau 12 bulan berarti sekitar 46 kali. Ya, tapi karena kita pondok, jadi ada yang motong perpulangan. Jadwal perpulangan itu kan ada setiap 3 bulan sekali. Nah, itu kegiatan lama kita jadi terpotong gitu. Oh, jadi efektifnya berapa nih Kak kira-kira? Mungkin 30 kali. 30 kali setahun ya berarti. Oke, berarti emang pramuka ini kegiatan yang wajib, terus juga diadainnya dengan kegiatan-kegiatan yang asik dan menyenangkan dong ya berarti. Kalau untuk sebagai pemimpin ya berarti pernah nggak sih Kak ngerasa capek ngadapin kegiatan-kegiatan, ngadapin kondisi yang mungkin nggak sesuai sama apa yang kita harapin? Kalau ngerasa capek sih pernah ya, karena waktu itu kita ada mepet gitu, ada ujian, ada nyelesain target BW, terus ada lomba, jadi kita kepepet gitu, jadi kadang capek, kadang ngerasa kayak, udah nggak sih gitu. Tapi yang buat kita semangat itu kerjasamanya, kerjasama tim kita. Kalau kita kompak, jadinya semangat tuh bertambah. Gitu. Oke, kalau menurut Kak Raisa gimana nih Kak? Ya sama sih, kalau misalnya kita lagi di tim pasti merasa jenuh, tapi kalau misalkan teman-temannya pada support, udah terbangun lagi sih semangatnya. Oke, berarti emang pernah ya ngerasa capek. Kalau sebagai suka duka di dalam Dewan Pramukanya Kak gimana nih? Suka dukanya mungkin ketika kita tuh lagi kena marah nih misalnya sama pembina kita, karena kita buat kesalahan juga kan. Nah itu sebenarnya nggak terlalu suka juga, nggak terlalu duka juga. Cuman karena kita mungkin yang nggak biasa kena marah, tiba-tiba kena marah tuh bakalan kayak sedih banget gitu. Kayak gimana ya, kita kena marah sama Saza gini-gini. Nah setelah itu kita saling menyemangati aja sih. Saling menyemangati. Kalau dukanya Kak? Itu dukanya. Kalau sukanya itu ketika kita tuh lagi ada event-event. Oh, event-event. Kalau di event tuh kayak lebih semangat aja gitu pramukanya. Lebih semangat. Kalau menurut Kak Raisa suka dukanya gimana nih Kak? Melatih kerjasama atau gimana nih Kak? Ya aku sih melatih kerjasama ya, kalau misalnya ada event-event juga yang kayak dibilang sama Zahira, nah aku lebih suka sih kayak gitu. Lebih suka berarti emang suka sama kegiatan pramuka ya emang dari awal ya makanya terjun. Oke. Sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Pramuka nih Kak, pernah nggak sih ngatasin anggota yang mungkin nggak kompak atau kegiatan yang sebenarnya sudah kalian rencanain, cuman dia nggak sesuai sama apa yang tersusun? Gimana nih tanggapan Kakak dan langkah apa yang pertama Kakak ambil? Pernah nggak sih, Rai? Pernah, Iya. pasti. Yang waktu cross country. Itu pernah gara-gara kita miskom. Jadi hampir tidak relevan gitu. Oke. Jadi pos kita ini berubah-ubah. Sebenarnya pos kita di sini. Terus karena nggak briefing semua, jadi ada yang nggak kelewat pos tersebut. Jadi salah pos. Miskom ya berarti. Terus cara Kakak ngatasinnya gimana nih waktu itu? Caranya kita
briefing lagi terus ngasih tahu seluruh depa untuk gini-gini ya guys, kita di sini jadinya briefingnya di sini, posnya di sini. Jadi kelompok-kelompok lain yang sudah terlewat posnya nggak apa-apa. Tapi kalau kelompok-kelompok lain yang belum itu bakal melewati pos yang tadinya sudah ditentukan. Oke, berarti memang kalau ada hambatan tetap dilanjutin aja gitu ya daripada jadi penghalang buat kegiatan selanjutnya ya. Terus juga gimana sih Kak sebagai Dewan Pramuka cara Kakak tuh menerapkan Trisatya dan Dasa Dharma dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau dari dasar dharma yang pertama itu kan bertakwa kepada Allah. Jadi karena kita agama Islam nih, jadi kita tuh wajib mendahulukan apa dulu kewajiban kita di agama kita. Jangan sampai pramuka ini melalaikan ibadah kita. Contohnya seperti misalnya nih, kan siang nih kegiatan pramuka kita, terus menjelang asar. Tapi karena pramuka kita jadi kayak, udahlah pramuka aja dulu, nggak usah salat, nah gitu. Itu termasuk melalaikan. Jadi kita harus mengutamakan yang wajib dulu. Oke, selain itu nih Kak. Nah, baik. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Nah, kita ada event Cross Santri kemarin yang temanya itu tentang lingkungan. Jadi kita suruh adik-adika untuk ngutip-ngutip sampah. Berarti menjaga lingkungan banget ya, emang. Terus Kak? Terus kasih sayang sama manusia itu kita kayak bantu-bantuin masyarakat-masyarakat sekitarnya. Contoh kegiatan yang terjun langsung nih apa nih Kak kira-kira? Membantu UMKM atau gimana nih Kak? Bantu. Kalau misalnya kita ada ngeliat ibu-ibu gitu, ibu-ibu ngangkat barang, kita bantu, Bu, ayo Bu, biar kami bantu gitu. Oke, kalau untuk Trisatyanya gimana nih Kak sebagai Dewan Pramuka? Apa sih yang Kakak terapin dalam kehidupan sehari-hari? Sama aja sih kayak kita tuh mengabdi ke negara. Dengan sekolah atau dengan menerapkan aturan-aturan ya. Iya. Oke, kalau untuk kegiatan pramuka yang udah Kakak sebutin nih, berarti yang aku tangkap tuh pasti kayak serius, terus juga produktif, lumayan produktif ya berarti ya. Lumayan produktif, terus juga kegiatan-kegiatannya tuh banyak. Pernah nggak sih Kak ikut ke ajang lomba yang serius atau di tingkat sekolah atau kota atau provinsi? Pernah nggak sih Kak? Pernah. Pernah ya? Itu yang pertama kita ada lomba yel-yel. Lomba yel-yel. Yel-yel ini maksudnya gimana nih Kak? Yel-yel ini seperti nyanyian menyuarakan isi hati pramuka. Gitu. Contohnya gimana nih Kak? Contoh yel-yelnya. Iya, yang biasa sering dipakai nih untuk penglaris lomba-lomba yang biasa dipakai. Kita contohin ya. Iya. Bukan kami kepedean, tapi fakta membuktikan kami cantik dan menawan. ICBS is number one. Duptara, duptara, duptara. Diptara, diptara, diptara. Oke, keren ya guys yel-yelnya. Itu dari masa Kakak menjabat sudah dibuat atau dari sebelum-sebelumnya? Dari sebelum-sebelumnya Mas. Sudah terpakai ya berarti ya dari sebelum-sebelumnya. Terus selain itu Kak, selain yel-yel? Yel-yel itu ada lomba LKBB selanjutnya. LKBB itu apa tuh Kak? LKBB ini lomba kreasi pasukan baris berbaris. Nah, di lomba LKBB ini kita ada variasinya gitu. Soalnya LKBB variasi. Jadi di lomba itu kita bakalan mengkreasikan variasi-variasi lain. Oke. Dan itu sesuai pikiran kita masing-masing. Dan di lomba itu kita memerlukan kekompakan yang sangat kompak karena apabila tidak kompak itu jadi kurang bagus gitu. Kalau untuk kejadian langsung pernah nggak sih Kak? Kalau kejadian langsung, insya Allah nggak pernah sih. Insya Allah nggak pernah ya. Oke. Kalau untuk juaranya Kak, kira-kira juara nggak sih? Kalau yang yel-yel juara. Juara berapa nih Kak? Alhamdulillah juara satu. Oke, alhamdulillah ya juara satu ya guys dari ICBS Hara Putri. Kalau LKBB-nya kemarin masuk ke final atau gimana? Dia nggak ada final, tapi kita alhamdulillah mendapatkan juara di satu Bidang. Satu bidang. Bidang apa nih Kak kalau boleh tahu? Ke kreatif kah atau Kreatifan. terkreatif ya? Oke. Berarti yel-yelnya sama LKBB-nya udah sering juara-juara. Kalau itu kan di tingkat kota atau provinsi? Kalau yang LKBB tingkat provinsi, kalau yang Provinsi di mana tuh Kak kemarin? Waktu lomba. Sumatera Barat. Di mana kita? Di Payakumbuh. Di Payakumbuh. Di Payakumbuh ya. Berarti utusan dari ICBS Hara Putrinya berapa nih Kak? Ada 16 orang. 16 orang. Iya. Berarti difasilitasin dari sekolah pergi ke Payakumbuh kota. Kalau untuk yel-yelnya Itu tingkat kota. tingkat kota, juara satu tingkat kota. Keren banget ya berarti.
Dan itu sebenarnya kita waktunya mepet loh latihannya. Karena info yang dapat itu mepet dengan hari H. Jadi kita hanya dikasih waktu 1 hari untuk latihan. 1 hari doang dan juara 1. Alhamdulillahnya ya. Gimana nih Kak perjuangannya? Boleh dong dikasih pengalamannya? Itu hari itu kita memang sangat nge-push banget ya. Iya. Sampai kita bergadang juga, sampai kita dimarah-marahin juga sama pembina karena nggak kompak ini. Terus kita itu agak takut ya karena kita melawan sekolah-sekolah yang dia ada yang gabung dengan putranya, ada yang putra aja, sedangkan kita putri semua. Iya. Jadi alhamdulillahnya kita bisa menangkan itu juara 1. Oke. Kalau misalnya dari yang bayang-bayang nih pasti dong suara putri itu jauh lebih kecil dari putra. Terus juga gimana sih Kak kemarin itu suaranya dibesarin atau gimana nih Kak? Digedein sih. Digedein ya. Sampai berarti. kayak Estek pas ngelihat videonya kayak ternyata gede sih. Ternyata gede juga. Oke. Tapi ada loh satu tips dari pembina kita kan. Apa tuh tipsnya kalau boleh tahu nih Kak? Adalah senyum. Senyum, berarti yang jadi penglaris tuh selain suara besar tuh senyum ya berarti. Pembinanya waktu itu dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Dari dalam Kakak, dari dalamnya langsung. Berarti emang kalian itu dilatih dari H-1, terus juga ngadain nggak kompak, terus juga ada ini tuh, tapi tetap bisa berjalan sesuai yang kalian harapin ya. Dan Keren, ini keren. mungkin gak bakalan terjadi kalau misalnya kita nggak dibina oleh pembina kita yang sekarang. Oke, jadi pembinanya ganti-ganti setiap tahun atau gimana nih Kak? Mungkin nggak setiap tahun juga, cuman kalau misalnya pembina yang ini keluar misalnya resign gitu, ya diganti pembina yang baru. Langsung ada pembina yang baru ya berarti. Kalau untuk dari segi sebagai Dewan Pramukanya nih Kak, dikasih nggak sih Kak pengajaran-pengajaran tertentu untuk melatih adik-adiknya gitu atau gimana nih Kak? Ada. Ada. Nah, mungkin misalnya kita kan pramukanya hari Sabtu, terus kita bakal ngumpul di hari Rabu. Hari Rabu biasa udah ngumpul. Iya, Apa ngumpul. suka isi perbincangannya? Perbincangannya kayak minggu ini kita materi ya, atau minggu ini kita lapangan ya, gini-gini. Terus nanti kita bakalan dikasih bahan oleh Sazah, dan nanti kita bakalan pelajarinya lebih dalam, buat biar lebih bagus aja nanti ketika kita memberikan kepada seluruh santri. Oke. Pernah nggak sih Kak waktu ngajar itu tuh ada hambatan atau gimana nih Kak? Alhamdulillah belum ya, Ray. Berarti memang semuanya aman-aman aja sesuai di briefing hari Rabu ya. Oke, kalau menjabat nih sudah 2 tahun ya, berarti sebagai anak pramuka itu sudah melekat dalam diri dong berarti. Kalau untuk kedepannya, kalau untuk masa jabatan kira-kira habis, sekarang Kakak kelas berapa nih Kak? Kelas 12? Oh kelas 12, berarti emang sebentar lagi mau tamat dong. Gimana sih Kak cara Kakak memilih adik-adik selanjutnya yang berpotensi sama, persis atau mungkin bahkan lebih bagus dari yang Kakak punya itu gimana? Caranya itu ya kita ada melalui step-stepnya juga. Nah, yang pertama itu ada tes berkas nih. Tes berkas, lalu Tes berkas nih pertanyaan-pertanyaan seputar pramuka atau gimana Kak? Pengalaman sebelumnya. pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya, mereka nanti nulis, terus bio-bio mereka. Kalau lulus nanti baru lanjut ke tahap Berikutnya. materi. Tahap materi, di tahap materi itu nanti kita baru memberikan pertanyaan. Memberikan pertanyaan, nanti mereka menjawab. Nah, kalau lulus baru lanjut ke tahap lapangan. Oke, kalau misalnya tahap lapangan ini apa aja sih Kak yang diwajibkan dan apa aja urutan-urutannya gimana nih Kak? Di lapangan itu ada seperti adu yel-yel atau adu PBB. Nah, Aduh ya PBB ini gimana nih Kak? mereka nanti bakalan dibagi beberapa kelompok. Nah, terus nanti misalnya kelompok A adu yel sama kelompok B gitu. Mana Kalau nih? ya, oke ngerti. Mana nih ke kelompok yang lebih kreatif, mana nih kelompok yang lebih semangat gitu. Oke, berarti yang dinilai apa-apa aja nih Kak dari seluruh penilaian tuh apa-apa aja sih yang paling penting menurut Kakak? Pertama semangat mereka sih, ya kan Re? Karena semangat itu sangat penting sih di pramuka. Semangat, berarti yang paling penting poinnya semangat dan senyum. Iya. Nah, Oke. itu baru setelah itu kita serahkan ke Sazah. Gimana nih Sazah? Yang ini gimana gitu. Kalau untuk pemilihannya kakaknya boleh nggak sih emang kayak menyarankan Zah kayaknya ini bagus atau gimana nih Kak? Boleh. Boleh ya, berarti kalau sejauh ini udah ada nggak sih bibit bobotnya?
yang udah kakak lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya? Udah. Udah ada, berarti udah ada dalam bayangan ya. Oke. Kalau misalnya nih ada yang nggak lulus, terus juga misalnya gagal dalam tahap-tahap yang sudah dijelaskan, itu gimana sih Kak tanggapan Kakak? Maksudnya itu kayak Kakak langsung memberi edukasi kenapa kalian nggak lulus atau gimana nih Kak menurut Kakak? Kita cuma bilang sih kayak nggak apa-apa, mungkin kali ini bukan rezekinya gitu, mungkin kali ini rezekinya si ini gitu, karena kan potensi seorang tuh berbeda-beda. Iya iya benar benar benar. Jadi mungkin mereka nggak lulus di sini, nanti mereka lulus di mana gitu. Oke, sudah pengalaman ya berarti. Ada nggak sih Kak yang tahun ini lulus, tahun depan nggak menjabat lagi itu kira-kira boleh nggak sih Kak? Boleh. Boleh. Kalau Mungkin- misalnya yang tahun ini nggak lulus, tahun depan lulus ada juga? Ada. Ada, oke. Kalau pesan-pesan nih untuk kakak, dari kakak nih untuk adik-adik selanjutnya yang bakal memimpin gimana nih Kak? Kami berharap periode-periode selanjutnya itu lebih baik dari periode kami yang saat ini. Eh, Alhamdulillahnya periode saya ini kan lumayan bagus ya. Cuman kami lebih berharap lagi kepada periode selanjutnya agar pramukanya lebih aktif lagi, lebih bagus lagi dari periode sekarang. Oke, gitu. Kalau tips-tipsnya nih Kak dari kakak mungkin boleh nih 5 dari Kak Zahira dan 5 dari Kak Raisa. Tipsnya untuk jadi Dewan Pramuka yang berpotensi, bertanggung jawab dan lain-lainnya gimana nih Kak? Yang pertama, selalu ikut pramuka. Selain ikut pramuka itu paling penting ya. Paling penting itu. Mana tahu kan nanti ada yang dia pengen jadi depa nih, tapi dia nggak ikut pramuka. Nah itu kan kayak kurang relevan gitu nggak sih untuk jadi depa. Nah, dan kedua itu ada bertanggung jawab. Orangnya harus bertanggung jawab atas apa yang mereka pegang, atas apa yang mereka jabat. Yang ketiga itu ada sopan santun mereka. Terus apa nih Kak? Terus ada semangat penting kan. Semangat itu penting. Yang kelima itu ada bisa menjadi motivator. Motivator. Maksudnya dalam motivator ini dalam bagian gimana nih Kak? Dalam bagian pramuka juga. Kan apalagi kita Gen Z nih. Gen Z ini kan pada pemalas ya kalau misalnya bosen gitu. Nah, jadi ada seseorang yang bisa memotivasi seseorang yang dia malas. Kalau menurut Kak Raisa gimana Kak? Aku suka yang kayak event-event gitu sih supaya kita lebih kompak ya bersama Depa. Oke, berarti emang kekompakan tim dan kerjasama tuh penting banget ya berarti. Oke, kalau menurut Kak Zahira nih, pernah nggak sih kayak ngerasa ada sistem hierarki di dalam kegiatan pramuka? Itu kayaknya ada sih. Karena kita nih pemimpin nih. Di atas kita lebih ada yang memimpin seperti pembina gitu. Iya, benar. Nah, jadi kita kalau apa-apa itu kita harus konfir dulu. Oke, terus Kak kalau pembinanya nih ada berapa sih Kak untuk Dewan Pramukanya? Banyak. Sekitar 10 mungkin. 10 orang itu megang bagian divisi-divisi atau gimana nih Kak? Enggak, berarti emang pembinanya ada 10. Kalau untuk rangkaian upacaranya itu gimana nih Kak? Rangkaiannya itu hampir sama dengan upacara hari Senin. Hanya saja nanti bakal diselipkan kayak ice breaking-nya juga dulu, biar lebih semangat nanti pramukanya. Terus kan dia kalau di upacara Senin itu ada paskinya kan banyak gitu kayak 6 orang atau 9 orang. Kalau di pramuka kita cuma 3 orang. Oke, gitu. Karena kakak sebagai Dewan Pramuka nih Kak, tentu kayak harus lingkungan itu tuh harus sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma dong berarti. Pernah nggak sih kakak pernah kayak lalai atau gimana nih Kak? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah, berarti memang selalu mengikuti Trisatya dan Dasa Dharma. Karena kita sudah di penghujung cerita nih, di penghujung podcast. Boleh dong kakak kasih kayak semacam yel-yel atau mungkin kayak slogan lah yang biasa kakak pakai untuk pembukaan kegiatan pramuka nih Kak, kalau boleh. Yel-yel aja nggak sih? Yel-yel. Yel-yel aja ya. Yel aja ada nih yel-yel yang udah turun-temurun di ICBS. Oh iya, dari tahun sebelumnya berarti atau Iya, sebelumnya? dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Ada kayak jawab ya Ray. Apa yang mana? Bom parapate suke suke. Suke, suke, suke. Suke suke. Suke, suke, suke. Nah, itu nanti
Kayak Devanya yang bilang bum para pate suke, nanti terus nanti yang jawab suke suke ya suke. Oh gitu. Berarti memang itu yang dari sebelum-sebelumnya udah oke 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 ngerti. Oke, karena kita sudah di penghujung podcast, terima kasih Kak Zahira dan Kak Raisa sudah menyempatkan waktunya dalam podcast kali ini dan berbagi cerita, informasi, terus juga pengalaman-pengalaman menarik untuk kita semua. Sebelum kita tutup, boleh Kak Zahira menyampaikan pesan dan kesannya kepada penonton sekalian, relevan bagi anak muda untuk terus berkembang dan bekerja sama yang baik di dalam kegiatan pramuka. Untuk adik-adik yang ingin mengikuti pramuka atau malas nih ikut pramuka, tenang. Pramuka di CBS itu asik loh. Kita memiliki banyak event yang membuat semangat itu lebih membara. Dan pramuka itu bakal membentuk karakter kita masing-masing. Kita bakalan tahu kita potensi diri kita di mana, atau kita bisa di mana, gitu deh. Oke, berarti pesan-pesannya sudah disampaikan oleh Kak Zahira. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.